puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang khususnya pada ini malam Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mana insyaallah hadiyatan minna wasilah wa rahmatan. Belum habis Bang Tony konsumsinya belum. Hadrah. Ya Rabbi bil Mustafa silahkan dicicipin Pak, nggak apa-apa sambil makan pergantian, saya berceramah, kebanyakan saya makannya nggak apa-apa, dicicipin itu yang udah disiapin sama Sohibul Bait, Sohibul Hajat. Kalau orang bikin acara apapun, girang kalau makanannya habis, betul nyatu, girang kalau dimakan, tapi kalau dilihatin dong kagak girang. Karena setiap butir apapun yang disediakan itu insya Allah pahalanya buat Sohibul Bait. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita pada ini malam yang mana kita dikumpulkan pada acara tasyakur walimatul arus, yang mana Sohibul Bait akan menikahkan putrinya. Salah satu contoh yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu pernikahan, yaitu pernikahan. Pernikahan ini kalau kita kan sholat paling cepat satu waktu paling 10 menit. 10
10 menit. Satu hari ada 5 waktu. Satu hari ada 5 waktu. Berarti sholat kita cuma 50 menit menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu hari. Masih kalah ibadahnya dengan pernikahan. Kenapa? Karena pernikahan ini itu ibadah seumur hidup. Dari awal kita menikah, sebelum adanya jatuh talak, itu suami beribadah kepada istrinya, istrinya beribadah kepada suami. Setiap kebaikan dari suami ke istri, setiap kebaikan dari istri ke suami dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keutamaan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adanya pernikahan seperti itu. Harus didasari pernikahan tersebut sama agama yang pertama. Agar apa? Agar kita senantiasa wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, di dalam rumah tangganya saling mengingatkan kebaikan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya untuk yang muda-muda ini, yang muda-muda. Kiamat udah dekat. Kiamat udah dekat. Ada satu anak muda di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak berbicara orang manapun, akan tetapi ini kenyataan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orangnya hitam, masih muda, udah hitam, muda, miskin, akan tetapi beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak dilihat lagi tuh hitamnya, nggak dilihat. Kemudian berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya pengen kaya. Nabi bertanya, kamu sudah berkeluarga? Belum ya Rasulullah. Saya belum menikah. Menikahlah. Insya Allah kalau engkau menikah akan dibukakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, diturutin sama pemuda tersebut. Mau siap nggak siap, karena ini perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menikahlah ini pemuda tersebut yang dalam keadaan miskin. Setelah menikah masih miskin, masih miskin, belum punya rezeki lebih. Datang lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya ini pengen kaya. Apa jawaban Nabi? Sudah menikah? Sudah ya Rasulullah. Nikah lagi, suruh nikah lagi. Ketika menikah lagi 2 kali, bahkan sampai 4 kali masih dalam keadaan miskin. Di ketiga kali, keempat kali datang ke hadapan Nabi membawa unta, kalungnya emas. Jangan mikir bininya pakai kalung apaan, ontanya aja kalung emas. Ontanya kalau emas. Saya bukan mau ngajarin kampung sini buat 2, 3, 4, kagak. Maksudnya apa? Kalau lagi bujangan jangan ngarepin rezeki banyak. Berharap rezeki banyak kalau sudah menikah. Pasti dibukakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah memberi rezeki kepada kita ini tergantung tanggung jawab kita. Kita masih bujangan, ya cukup ceban sehari. Ceban sehari. Memang dia perokok 25.000 dan sehari. Tapi kalau dia sudah menikah, berarti kan dia harus menafkahi istrinya. Itu udah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tambah anak 1, ditambah lagi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tambah anak 2, ditambah lagi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah pasti dijanjikan dan didapatkan oleh Allah atas umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh seperti itu. Jadi kita sekiranya ingin dibukakan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini anak perempuan dari Pak Yanto insya Allah akan menghadapi yang mana akan ada perubahan tanggung jawab. Tanggung jawab. Yang tadinya anak Pak Yanto ini seorang perempuan, sebelum menikah ini tanggung jawabnya masih sama Pak Yanto. Tapi ketika sudah saya terima nikahnya, tanggung jawabnya ada di suami. Tanggung jawabnya ada di suami. Baik buruknya anak perempuan tersebut, dosanya ke suami, pahalanya ke suami. Buruknya anak tersebut, baiknya anak tersebut kepada suami juga akan mendapatkan kepada Pak Yanto. Maka dari itu kalau kita punya anak perempuan, didik
sebaik-baiknya pendidikan sebagaimana didikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu cerita yang menarik, sangat menarik di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang perempuan ini tinggal tidak jauh dari rumah orang tuanya. Jadi rumah suaminya dia sama orang tuanya ini nggak jauh. Cuman suaminya ini lagi dagang. Jadi ketika di bangsa Arab itu kalau sudah berdagang ke kota Syam ini kota yang metropolitan. Kalau di Jakarta sama Tanah Abang, yang perputaran duitnya cepat. Gitu kan, kalau dagang di Tanah Abang juga dagang es malah laku. Apaan juga dibeli di Tanah Abang, pastilah laku. Nah itu di kota Syam seperti itu. Orang yang dari Mekah ke Syam ini berjalan 1 bulan, pulangnya 2 bulan, dagangnya sebulan, berarti 3 bulan. Nah ini suami dari perempuan ini sedang berdagang ke kota Syam. Kalau bangsa Arab itu dagang 3 bulan cuman penghasilannya buat setahun. Kalau kita gaji sebulan buat sebulan nggak cukup. Betul. Gaji kita sebulan buat hidup sebulan kagak cukup. Tuh kita lihat tuh keutamaan berdagangnya sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdagang 3 bulan penghasilannya untuk kehidupan 1 tahun. Pergi ini berangkat suaminya, tidak lama ini suaminya sudah berangkat berdagang. Ada utusan dari orang tua perempuan tersebut untuk menegur kepada anak perempuannya, mengasih tahu kepada anak perempuannya bahwasanya orang tuanya sedang sakit, minta ditengokin. Sedang ditok-tok pintu rumah ini, perempuan ditok-tok sama utusan suruhan dari orang tuanya. Perempuan yang ingin menjaga kehormatannya ketika mendengar assalamualaikum dan di rumah dia sendirian, nggak ada suaminya, dia cuma jawab doang dari dalam. Jawab doang dari dalam. Waalaikumsalam. Siapa di balik pintu? Saya utusan dari orang tuamu, mengasih kabar kalau orang tuamu sedang sakit, minta ditengokin. Apa jawaban ini perempuan? Tolong engkau pergi ke rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tanyakan kepada Nabi, boleh gak saya menjenguk orang tua saya yang sakit, sedangkan suami saya lagi di luar. Lagi di luar, lagi nggak ada di rumah. Apa jawab? Kemudian utusan tersebut pergi ke rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memberitahu perkara tersebut. Jawaban Nabi, jangan nunggu suaminya pulang. Jelang 1 minggu, jelang 2 minggu, jelang sebulan, kan suami belum pulang juga. Ketika jelang 1 bulan, orang tuanya ini meninggal. Dari sakit sampai meninggal, dan suaminya pun belum pulang. Utusannya ini pergi lagi ke rumah anak perempuan tersebut mengasih kabar bahwasanya orang tuamu sudah meninggal. Dari balik pintu ini perempuan berkata, tolong tanyakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bolehkah saya bertakziah ke jenazah orang tua saya? Ini bukan orang lain lagi, jenazah orang tua saya, sedangkan suami saya tidak ada di rumah. Apa jawaban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan, nanti nunggu suaminya pulang, jenazah urus saja, kafanin, sholatin, kubur. Dan ketika suaminya sudah masuk 3 bulan sampai di rumahnya, diceritakan oleh istrinya kejadian tersebut. Kemudian suaminya mengajak istrinya pergi ke rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kasih tahu kalau saya ini baru pulang. Kemudian Nabi pun mengasih kabar, hani'an lakuma, beruntung buat kalian berdua. Kenapa beruntung buat kami berdua ya Rasulullah? Karena demi Allah saya melihat langsung, bukan lagi melalui mimpi, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tuamu yang baru saja meninggal dipersilahkan masuk ke dalam surganya Allah tanpa dihisab. Sebab apa? Sebab dia mampu mencetak anak perempuan yang solehah kepada suaminya. Jadi baik buruknya seorang istri juga dampaknya kepada orang tuanya. Tuh seperti
itu. Kalau kita kan kadang mau keluar rumah, mau laki ada apa kagak mah, keluar mah keluar aja, keluar aja. Padahal mah zaman canggih, ada WA, ada WA, mau dibaca apa kagak kayak kabarin, bang, neng keluar ya. Tuh yang cakep begitu, yang cakep begitu. Untuk apa? Menjaga keharmonisan rumah tangga sebagaimana yang diajarkan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Oh, Nabi paling romantis, Pak. Dalam rumah tangga, Nabi paling romantis. Dulu 2 tahun atau 3 tahun lalu tuh, yang lagi rame-ramenya Dilan. Ya, Leng, tahu Dilan? Tahu, Leng? Nah, Dilan kan terkenalnya romantis ya. Kalau romantis dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jauh. Bahkan Nabi kepada Sayyidah Aisyah ini memanggil panggilan kesayangan ini, ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Karena pipinya merah, merah. Kita boleh manggil istri kita panggilan kesayangan. Kita lihat make upnya warna apa? Warnanya lagi warna kuning, yang kuning-kuningan. Habis kan orang sekarang begitu. Kadang pipinya ini warnanya sesuai kerudung. Kerudungnya biru, pipinya biru. Boleh kita memanggil panggilan kesayangan, terserah sesuai kampung kita. Sesuai kampung kita. Di Jawa panggilan Jawa, Betawi panggilan Betawi. Karena emang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang melebihi romantis sebagaimana romantisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berkeluarga bukan cuma menikah, udah terus kagak ada lagi syariat. Justru setelah menikah lebih banyak lagi bagaimana kita mengetahui syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu di awal ketika pernikahan didasari itu menikah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menikah karena baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kalau kita dasari seorang suami menanamkan di dalam dirinya cintanya karena Allah, cintanya karena Rasulullah, gak bakal dia jadi suami yang tidak tanggung jawab. Kenapa? Karena tidak ada perintah dari Allah dan tidak ada perintah dari Rasulullah untuk menjadikan istrinya itu istri yang benar-benar jahat sama istri, tidak tanggung jawab sama istri. Tidak ada. Kenapa? Dia tidak akan melakukan perkara tersebut karena tidak ada perintah dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan innal muhibbi man yuhibbal muti. Sesungguhnya pecinta itu akan nurut dengan apa-apa yang dia cintai. Kita cinta sama Nabi, ya arahan Nabi seperti itu. Kita cinta sama Allah, arahan Allah seperti itu. Kalau seorang istri ini cinta kepada suaminya karena Allah, cinta kepada suaminya karena Rasulullah, gak bakal dia menjadi istri yang durhaka. Pasti dia menjadi istri yang taat kepada suami. Kenapa? Karena itulah ajaran dari Allah dan ajaran dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahibul bait ini akan menjalankan pernikahan yang mana an-nikah sunnati. Nikah itu sunnah. Nikah itu sunnah. Jangan kita anggap wajib. Jadi jangan kita pikirin nih, misalkan kita belum mapan, puyeng banget mukanya. Jangan dianggap wajib karena itu sunnah. Tapi kalau sudah mampu segerakan. Kalau sudah mampu segerakan. Seorang laki sudah mampu, udah ada calonnya, harus disegerakan. Kenapa? Iblisnya lebih banyak. Iblisnya lebih banyak. Syaitonnya lebih banyak. Bahkan syaiton ini tidak ridho kalau ada orang umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sepasang ini menikah. Itu syaiton paling tidak ridho. Kenapa? Makin banyak umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh iblis kagak ridho. Makanya kan ada bahasa dulu pengantin dipingit. Ya, pernah dengar? Pengantin sekarang mah nggak ada yang kenal pingit. Mantan sekarang jarang yang kenal pingit. Kalau dulu saya waktu mau nikah 2 minggu nggak keluar rumah. 2 minggu nggak keluar rumah. Itu macem-macem dah tuh kita jalanin di dalam rumah. Dipingit kenapa? Untuk menjaga godaan dari iblis, godaan dari syaitan. Itu adanya orang dulu mengajarkan kita seperti itu. Kenapa? Karena kalau sudah ada niat pernikahan, iblisnya banyak, syaitannya banyak, berwujud manusia. Itu seperti itu. Kenapa? Karena pernikahan ini
salah satu ibadah yang sangat dibenci oleh iblis, sangat dibenci oleh syaitan. Kenapa? Karena adanya pernikahan akan bertambahnya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu an-nikah sunnati, pernikahan ini adalah sunnahku, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman rakiba an sunnati falaysa minni. Dan siapa-siapa yang tidak mengikuti sunnahku bukan dari golongan aku. Tuh, kalau kita mau jadi golongan Nabi Muhammad SAW sudah mampu buru-buru kita nih nikah. Itulah kalau memang kita ingin menjadi golongan-golongan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan pada ini malam Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmatnya, memberikan keberkahan kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk almarhum dan almarhumah dari Sahibul Bait yang tercatat ataupun yang tidak tercatat, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah. Dan kita yang masih hidup, ya Allah, matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Keluarga kita yang sakit, ya Allah, angkatkan penyakitnya, angkat musibahnya, dan bangkitkan kita di bawah benderanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ala hadhihi niyyah. ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan khususnya bermanfaat buat Al-Fakir dan umumnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah terus ya.